Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara daring ini. Dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan perkuliahan secara tatap muka di kelas seperti yang kita inginkan. Hari ini kami akan membahas mengenai teori kognitif. Siapa-siapa saja tokoh dalam teori kognitif, apa kelemahan dan kelebihan dalam teori kognitif, dan apa sih implementasi teori kognitif dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman, latar belakang dari penyampaian materi dalam video ini adalah teori belajar dan pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pendidik, mereka harus memiliki dasar empiris yang kuat untuk mendukung profesi mereka sebagai seorang pengajar. Brunner, seorang peneliti terkemuka, memberikan gambaran tentang perlunya teori pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas, serta beberapa contoh praktis untuk dapat menjadi bekal persiapan profesionalitas para guru. Berdasarkan penelitian Brunner, menjelaskan bahwa dari segi psikologis dan dari desain kurikulum pembelajaran sangatlah minim dibahas tentang teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang sudah ada selama ini hanya terfokus pada kepentingan teoritis semata. Hal itu mengakibatkan para peserta didik tidak memahami dengan baik proses belajar yang mereka lakukan. Padahal, proses belajar tidak kalah penting dengan hasil pembelajaran. Agar lebih spesifik dan terfokus, dalam video ini hanya akan menguraikan dan menjelaskan satu dari beberapa teori pembelajaran yang sudah ada, yaitu teori pembelajaran kognitif. Dari penjelasan teori kognitif nantinya diharapkan bisa memberikan pemahaman yang utuh dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Dengan berbekal pemahaman yang utuh terkait teori pembelajaran yang dijadikan sebagai pemahaman dasar dalam pembelajaran, diharapkan siswa dapat menerima pembelajaran yang kita sampaikan dengan baik. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu meningkatkan pemahaman yang mencakup banyak aspek seperti aspek kehidupan. Nah, tadi sudah dijelaskan latar belakang dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya jika kita mengetahui tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Kira-kira apa saja ya tujuannya? Jadi, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui pengertian dari teori pembelajaran kognitif dan tokoh-tokoh kognitif dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Yang ketiga adalah untuk mengetahui implikasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya telah dijelaskan sedikit mengenai latar belakang pembelajaran teori kognitif serta tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Semoga kita selalu bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran terkait materi kognitif dalam pembelajaran, karena materi ini sangat penting bagi kita sebagai calon guru agar mampu mengimplementasikannya pada saat kelak kita telah menjadi seorang guru. Kita telah mengetahui apa materi yang akan disampaikan pada hari ini, latar belakang serta tujuan untuk mempelajari materi tersebut. Tetapi kita belum memperkenalkan siapa-siapa saja sih yang akan menyampaikan terkait materi kognitif dalam pembelajaran. Di sini ada saya sebagai juru bicara kelompok, Dina Lisma Restiana. Pengingat kelompok ada adik Zahra dan sebagai juru tulis Yardina Azizah Lutfi. Sebelum kita mempelajari tentang teori kognitif, ada baiknya kita mempelajari tentang teori pembelajaran terlebih dahulu. Teori pembelajaran adalah suatu pandangan yang terpadu lagi sistematis dalam hubungannya dengan hakikat dari proses di mana orang-orang berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Ada 4 hal yang terkait dengan teori pembelajaran. Yang pertama, teori pembelajaran harus memperhatikan bahwa terdapat banyak kecenderungan cara belajar siswa dan kecenderungan ini sudah dimiliki siswa jauh sebelum ia masuk ke sekolah.
Yang kedua, teori ini juga terkait dengan adanya struktur pengetahuan. Beberapa hal yang terkait dengan struktur pengetahuan harus mampu menyederhanakan suatu informasi yang sangat luas. Struktur pengetahuan harus mampu membawa kepada hal-hal yang baru, melebihi informasi yang telah dijelaskan. Struktur pengetahuan harus mampu meluaskan cakrawala berpikir siswa, mengkombinasikannya dengan ilmu-ilmu baru. Yang ketiga, teori pembelajaran juga terkait dengan hubungan yang optimal. Seorang guru harus mampu mencari hubungan yang mudah tentang sesuatu yang akan diajarkan, sehingga murid lebih mudah untuk menangkap informasi tersebut. Yang keempat, macam dari teori pembelajaran yang sudah ada, di antaranya teori pembelajaran deskriptif dan perspektif, teori pembelajaran behavioristik, teori pembelajaran kognitivistik, teori pembelajaran humanistik, dan teori pembelajaran konstruktivistik. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu definisi pembelajaran kognitif. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan knowing yang artinya mengetahui. Dalam arti luas, kognisi ialah perolahan penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar merupakan peristiwa mental. Peristiwa didasari dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang berhubungan dengan tujuan belajar. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Yang artinya, sebelum memasuki bangku sekolah, anak-anak tersebut harus terlebih dahulu dipersiapkan mentalnya. Contohnya, untuk memasuki bangku sekolah dasar, anak-anak tersebut harus sudah berumur 7 tahun agar mereka bisa menyerap pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran itu pun bisa tercapai dengan baik. Ada beberapa ciri-ciri dalam aliran kognitivisme ini. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Nah, setelah mengetahui definisi dari teori pembelajaran kognitif, ada baiknya kita mengenal siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam teori kognitif ini. Yang pertama, ada Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan bahwa belajar merupakan proses adaptasi intelektual. Adaptasi intelektual ini melibatkan skemata, asimilasi, akomodasi, dan equilibration. Skemata ini struktur kognitif yang berhubungan dengan ide, konsep, dan gagasan. Yang artinya, seseorang terus beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Kemudian asimilasi. Asimilasi yaitu proses pengintegrasian informasi ke dalam struktur kognitif yang ada sekarang. Nah, akomodasi yaitu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Kemudian, equilibration, pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya, gimana implikasi dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget ini dalam teori pembelajaran? Nah, implikasinya ini yaitu bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Contohnya, guru yang mengajar di sekolah dasar dengan guru yang mengajar di SMA, cara penyampaian materi pembelajarannya itu berbeda. Maksudnya, dalam penyampaian materi di sekolah dasar, anak-anak tersebut guru tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, contohnya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Anak-anak tersebut tidak akan mengerti tentang materi yang mereka pelajari apabila menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Berbeda dengan anak-anak SMA, mereka mungkin sudah banyak mengetahui sebagian bahasa-bahasa ilmiah sehingga mereka bisa memahami materi itu
dengan baik. Nah, tokoh teori pembelajaran kognitif yang kedua yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner mengatakan bahwa belajar adalah adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku individu. Menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif melalui 3 tahap, yaitu yang pertama enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga simbolik. Enaktif yaitu memahami dunia sekitar dengan pengetahuan motorik, yang artinya enaktif ini bisa juga dikatakan sebagai makroskopik, yaitu sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung, yang artinya bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Yang kedua adalah ikonik. Ikonik yaitu memahami objek melalui gambar dan visualisasi verbal, yang artinya ikonik ini bisa dikatakan juga sebagai mikroskopik, yaitu sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, hanya bisa dilihat dengan menggunakan bantuan alat. Contohnya, kita tidak bisa melihat partikel-partikel. Kita bisa melihat partikel tersebut hanya dengan menggunakan bantuan alat mikroskop atau dengan bantuan visualisasi atau menggunakan gambar. Jadi cara kita memperkenalkan partikel kepada peserta didik itu adalah dengan menggunakan gambar-gambar partikel agar mereka mengenali gimana sebenarnya partikel itu. Dan yang ketiga yaitu simbolik. Simbolik yaitu memahami dunia sekitar melalui simbol-simbol, logika, matematika, dan sebagainya. Nah, selanjutnya implikasi teori pembelajaran kognitif menurut Jerome Bruner ini dalam proses pembelajaran adalah dengan cara menghadapkan anak ke dalam 2 permasalahan. Anak-anak tersebut akan membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan dan mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Contohnya, anak dihadapkan ke dalam 2 pilihan. Anak tersebut akan memilih dan menimbang sesuai hal yang dia butuhkan, sesuai dengan perkembangan mental yang ia miliki. Oke, selanjutnya kita akan membahas tokoh teori belajar kognitif yang ketiga. Kalau yang pertama adalah James Pearce, yang kedua adalah Jerome Bruner, ada yang tahu nggak siapa tokoh yang ketiga? Iya, benar banget. Tokoh yang ketiga adalah Ausubel. Ausubel berpendapat bahwa belajar bermakna merupakan rangkaian proses belajar yang memberikan hasil yang bermakna. Jika informasi yang dipelajari disusun sesuai dengan struktur kognitif, sehingga individu dapat mengaitkan pengetahuan baru tersebut dengan struktur kognitifnya. Belajar menerima atau menghafal dan belajar menemukan bermakna. Selain itu, menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa, atau yang disebut dengan advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu advanced organizer? Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, dia juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, juga dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Iya, salah satu teori yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh seorang psikologi pendidikan Amerika lahir pada tanggal 21 Agustus 1916. Dia terkenal karena ketentuan pembelajarannya dan juga dia memelopori ilmu instruksi selama Perang Dunia Kedua ketika dia bekerja dengan pilot pelatihan Angkatan Udara. Dari hal tersebut, kira-kira siapa sih tokohnya? Ya, dia adalah Robert M. Gardner. Jadi, tokoh teori keempat yang akan kita bahas adalah Robert M. Gardner. Menurut Robert M. Gardner, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia.
Sedangkan pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah reseptor atau alat indera. Pada ini, menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural, kemudian memberikan simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan. Yang kedua itu ada sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris. Pada sensory register ini dapat kita ibaratkan seperti suatu proses registrasi ataupun pendaftaran. Sensory register adalah proses pertama tahap pemrosesan memori untuk mengenali stimulus melalui alat indera yang terdapat pada syaraf pusat. Fungsinya itu adalah untuk menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Informasi yang masuk, sebagian akan masuk ke dalam memori jangka pendek dan sebagiannya lagi akan hilang oleh sistem. Yang ketiga itu ada short term memory atau memori jangka pendek. Pada memori jangka pendek ini akan menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Informasi tertentu disimpan untuk menentukan maknanya. Memori jangka pendek ini juga dikenal dengan informasi memori kerja karena kapasitasnya sangat terbatas. Waktu penyimpanannya juga pendek. Selain itu, informasi dalam memori ini dapat ditransformasi dalam bentuk kode-kode. Dan selanjutnya diteruskan ke memori jangka panjang. Long term memory atau memori jangka panjang adalah memori yang menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Informasi yang disimpan dalam jangka panjang akan bertahan lama dan siap untuk dipakai kapan saja. Yang kelima ada respon generator, di mana atau yang disebut juga dengan pencipta respon, yaitu dia menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Oke, setelah mengenal siapa-siapa saja tokoh dalam teori kognitif pembelajaran, selanjutnya kita belajar tentang teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa cara penyampaian informasi untuk anak SD dan SMA itu berbeda. Mungkin anak-anak SD akan lebih paham tentang materi yang mereka pelajari jika menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Sedangkan untuk anak-anak SMA mungkin bisa digunakan bahasa sehari-hari dan bahasa-bahasa ilmiah. Karena memang perbedaan pemahaman antara anak SD dan SMA itu jauh berbeda. Kemudian yang kedua yaitu anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Benda-benda konkret ini artinya adalah benda-benda yang dapat mereka lihat secara nyata. Contohnya untuk anak-anak sekolah dasar dalam mempelajari angka-angka, kita perlu menunjukkan seperti bagaimana sih angka 1 itu, bagaimana angka 2 itu. Kita menunjukkan secara nyata bagaimana bentuk-bentuk angka itu kepada mereka agar mereka lebih mengingat dan lebih memahami bagaimana cara mempelajari angka-angka itu. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan. Karena hanya mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yaitu, sebagai seorang tenaga pendidik, selain menjelaskan materi pembelajaran, ada baiknya kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat meningkatkan cara berpikir kritis siswa kita, agar mereka lebih mengingat materi pembelajaran yang mereka pelajari pada saat itu. Kemudian yang keempat yaitu, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi, perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Yaitu dengan cara di sela-sela pembelajaran kita menggunakan atau mengaitkan tentang pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari siswa kita. Kemudian yang kelima yaitu
Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Misalnya, apabila anak-anak SD tersebut akan mempelajari tentang pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan, lebih baik mereka mengenal bagaimana angka-angka terlebih dahulu, yang artinya mereka mempelajari pertama angka-angka dulu, baru proses penjumlahan dan pengurangan, yaitu dari yang sederhana ke kompleks. Yang keenam yaitu belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Artinya itu, apabila peserta didik lebih memahami suatu materi itu, mereka akan lebih lama menyimpan informasi tersebut di dalam otak mereka, karena mereka sudah paham tentang materi tersebut. Sedangkan apabila materi tersebut dihafal, maka materi tersebut tidak akan tersimpan lama di dalam otak mereka. Jadi lebih baik belajar memahami daripada menghafal. Kemudian yang terakhir yaitu adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Nah, untuk yang terakhir ini artinya cara belajar oleh siswa yang memiliki kebutuhan khusus dengan siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus itu berbeda. Nah, artinya kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menyesuaikan hal tersebut agar tujuan pembelajaran pun bisa tercapai dengan maksimal. Nah, tadi sudah dibahas tentang teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam setiap teori itu tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas kelebihan yang terdapat pada teori kognitif. Yang pertama adalah teori kognitif menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, yang membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang ketiga, pada metode pembelajaran kognitif ini, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan, dan kelanjutannya itu bisa diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik ini juga hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang keempat, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Karena pada pembelajaran kognitif, salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang kelima, menurut para ahli kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal yang baru atau membuat suatu yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah pada metode kognitif ini mudah diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan Indonesia dalam segala tingkatan. Jangan lupa kalau teori kognitif ini juga memiliki kekurangan. Apa saja ya kekurangan teori kognitif ini? Yang pertama adalah teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, karena dia itu sulit dipraktikkan, khususnya pada tingkat lanjut. Ada beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya juga masih belum tuntas. Yang kedua, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap bahwa semua peserta didik itu mempunyai daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan.
Yang ketiga, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara-cara yang berbeda. Yang keempat, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif saja, maka bisa dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang kelima, jika dalam sekolah kejuruan hanya kita gunakan metode kognitif saja tanpa adanya metode pembelajaran yang lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam melakukan praktek kegiatan atau materi yang baru. Dan juga dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Dalam perkembangan, setidaknya ada 3 teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitivisme ini, yaitu teori perkembangan Peach, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Ketiga tokoh teori penting ini yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif. Pada teori kognitif Peach, Brunner, Ausubel, proses belajar terjadi menurut pola tahap-tahap perkembangan tertentu, sesuai dengan umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama itu adalah ada tahap asimilasi. Tahap asimilasi ini atau penyesuaian atau juga peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasi ini adalah penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Yang ketiga ada inkuilibrasi. Proses belajar lebih ditentukan oleh karena cara kita mengatur materi pelajaran, bukan ditentukan oleh umur siswa. Nah, sejauh ini kita telah banyak mendengarkan mengenai penjelasan teori kognitif dalam pembelajaran. Beberapa kesimpulan yang akan kami sampaikan adalah, yang pertama, proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa. Yang kedua, anak-anak berubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan tugas yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memelihara kemandirian berpikir dan kreativitas. Yang keempat, tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Nah, kemudian hal-hal yang harus kita ingat terkait materi ini adalah, yang pertama, kognitif hendaknya dijadikan sebagai landasan atau dasar yang harus dimengerti oleh para guru ataupun calon guru pada khususnya atau masyarakat pada umumnya agar apa yang dipelajari dapat dikembangkan pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, tanpa memahami kognitif siswa, guru akan mengalami kesulitan pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam pembelajaran kognitif, kita dapat membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek secara akal atau rasional. Dan yang terakhir, hendaknya pengetahuan tentang kognitif siswa dikaji secara mendalam oleh para calon guru ataupun para guru demi mensukseskan proses pembelajaran di kelas. Nah, demikian pemaparan materi dari kami. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan kita semua tentang teori kognitif dan agar dapat menjadi seorang guru yang profesional dan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.